Alright. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita masuk serial khotbah kita yang baru. Setelah pembahasan kita tentang perkataan-perkataan Yesus di atas kayu salib, yang jumlahnya ada 7 perkataan Yesus menjelang Paskah kita sudah saya selesaikan. Nah, sekarang kita mau masuk pada serial khotbah yang baru, berarti 33 minggu ke depan. Saya belum tahu apakah 33 minggu terus kondisinya di rumah masing-masing, atau mungkin hanya beberapa minggu depan. I don't care. Pokoknya firman tetap harus kita beritakan. Amin. Dan kita tetap siap menerima firman. Mau di rumah kah, mau datang ke gereja kah, pokoknya kita mau bertumbuh dalam terang Tuhan. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dari 2-3 tahun yang lalu, karena khotbah di gereja ini itu kita persiapkan setiap 5 tahun, saudara. Jadi setiap 5 tahun gereja ada target buat setiap jemaat. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya penggembalaan bukan hanya menyampaikan firman Tuhan biasa. Penggembalaan itu harus ada target. Ya kan, misalnya tahun 2020 ini kita beri nama The Year of Favor of God, atau tahun perkenanan Tuhan. Jadi target gereja, visi gereja, arahan gereja adalah gereja mengarahkan jemaat untuk masuk pada perkenanan Tuhan. Jadi orang yang berkenan kepada Tuhan, apapun terjadi, fokusnya hanyalah Yesus, saudara. Nah, itu sebabnya persiapan firman sudah kita persiapkan dari 5 tahun sebelumnya. Jadi dari 2-3 tahun sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa hari ini setelah Paskah saya akan berbicara tentang 33 hal yang luar biasa, 33 hal kebenaran dahsyat tentang salib. Nah, ini yang kita mau belajar ya. Jadi serial khotbah 33 minggu ke depan, ya kan, kita hanya bicara tentang salib, saudara, ya kan, kita hanya bicara tentang salib. Orang mau bilang, wah, hidup Kristen diberkati, amin. Hidup Kristen penuh mujizat, amin. Hidup Kristen penuh dengan kemenangan, amin. Hidup Kristen doa-doa dijawab, amin. Tetapi semuanya bersumber pada salib, sehingga mempertentangkan salib dengan mujizat adalah kebodohan. Ada banyak orang yang berkata, apa itu khotbahnya tentang mujizat, khotbah kalau tentang salib, tapi di balik salib ada mujizat. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, hanya orang-orang yang berpikir tidak jelas, hanya orang-orang yang tidak berdasar pada firman yang memisahkan salib dengan mujizat. Hari ini perlu saya proklamasikan, salib tidak bisa dipisahkan dari mujizat. Amin ke apa ke mentang-mentang di rumah cuma. Hello. Yeeha. Waduh. Ini walaupun cuman saya sendiri bersama dengan tim media di gereja ini, tetapi untuk jemaat sekalian, ada orang-orang yang hatinya luar biasa mempersembahkan bunga ini sehingga sudah di rumah tetap kelihatan cantik mimbar ini. Terima kasih buat ibu-ibu di gereja kami, Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center, yang hatinya begitu luar biasa dan mempersembahkan bunga-bunga ini sehingga saudara di rumah masing-masing lihat, waduh, pendeta kita ada bunga di sampingnya. Haleluya, puji Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, mempertentangkan antara salib dengan mujizat adalah sebuah kebodohan. Ada banyak orang yang berdasar pada salib lalu berkata, apa itu? Pendeta-pendeta sekarang cuma bicara mujizat, cuma bicara tentang berkat, cuma bicara tentang karunia, cuma bicara tentang mujizat, bicara tentang salib. Tapi izinkan saya mengingatkan buat saudara, di balik salib ada mujizat, di balik salib ada karunia Allah, di balik salib ada kemuliaan Tuhan, di balik salib ada perkara-perkara yang dahsyat dan luar biasa. Itu juga katakan amin. Justru karena salib, tanpa salib tidak ada mujizat. Tanpa salib tidak ada kemenangan. Tanpa salib tidak ada karunia. Soalnya ingat gak? Yesus disalib dulu, mati dulu. Pada hari yang ketiga bangkit. Lalu naik ke surga. Dan di hari Pentakosta, hari ke-50, Roh Kudus dicurahkan, karunia-karunia Allah dinyatakan. Saya gak habis pikir. Kalau ada orang-orang yang berkata bahwa jangan cuma ngomong tentang mujizat aja dong. Jangan cuma ngomong tentang karunia-karunia aja dong. Jangan ngomong tentang berkat-berkat aja dong. Ngomonglah tentang salib. Amin. 33 minggu. Saya akan berdiri di mimbar yang penuh dengan kemuliaan Tuhan ini untuk berbicara tentang salib. Dan saya terlalu percaya
Dalam persiapan saya menggali tentang salib, saya pikir 33 kebenaran dasar tentang salib masih kurang. Saya bisa menjelaskan 3 tahun berturut-turut hanya salib, hanya salib, hanya salib. Karena selalu saya bilang, cross is the center of Christianity. Salib adalah pusat dari kekristenan kita. Kalau kita bicara akhir zaman, fokusnya harus salib. Kalau kita bicara tentang kuasa Tuhan, fokusnya harus salib. Kalau kita bicara tentang kekudusan, fokusnya harus salib. Kalau kita bicara tentang berkat, fokusnya harus salib. Kalau kita bicara tentang pemulihan, fokusnya harus salib. Kalau kita bicara tentang kepastian sorga, fokusnya harus salib. Cross is the center of our Christianity. Kalau salib sudah tidak menjadi pusat pengajaran kita, maka sudah menuju pada kesesatan. Saya ulangi sekali lagi. Alkitab bilang kamu sesat kalau kamu tidak mengerti kitab suci dan kuasa Allah, kata Yesus. Dan kitab suci, yaitu firman, dan kuasa Allah dipertemukan di mana? Di salib. Bukankah Alkitab berkata di salib Yesus menggenapkan seluruh hukum Taurat sampai dia berkata sudah selesai. Apa yang dia selesaikan? Menggenapkan seluruh hukum Taurat. Tetapi karena dia menggenapkan seluruh hukum Taurat, Alkitab berkata Allah mengaruniakan kepadanya segala kuasa. Maka Yesus bilang segala kuasa di langit dan di bumi telah Bapa serahkan kepadaku. Berarti salib adalah titik pertemuan antara firman Allah dan kuasa Allah. Karena itu sekali lagi saya ulangi, pengajaran, doktrin, teologi apapun yang tidak berpusat pada salib akan menuju pada kesesatan. Because the cross is the center of Christianity. Saya berdoa di minggu-minggu yang dahsyat, minggu-minggu kuasa kebangkitan, sambil kita sedang mempersiapkan diri untuk menyambut Kristus yang naik ke surga, yang kemudian juga kita bersama akan bersyukur buat Roh Kudus yang dicurahkan di hari Pentakosta. Jadi hari-hari ini adalah hari-hari yang tepat untuk fokus on Jesus, untuk memandang hanya pada salib dan mengakui bahwa cross is the center of our Christianity. Ketika sentral kekristenan kita hanyalah doktrin, maka kita hanya farisi-farisi zaman baru yang senangnya mengkritik, menyerang, mengkritik, menyerang. Orang bicara tentang perpuluhan, kritik. Orang bicara tentang pujian penyembahan, kritik. Orang bicara tentang hadirat Tuhan, kritik. Orang bicara tentang mujizat, kritik. Orang bicara tentang kuasa Pentakosta, kritik. Apa saja dikritik. Karena fokusmu bukan salib. Fokusmu hanya doktrin. Fokusmu hanya kebanggaan teologiamu sambil berkata teologi kami yang terbaik, teologi kami yang paling benar. Kau pikir kau Tuhan Yesus kah? Bos, jangan menggantikan posisi Tuhan Yesus. Tidak ada itu teologi yang terbaik, tidak ada teologi yang terbenar. Alkitab berkata semua manusia sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya semua pengajaran ada kekurangan, ada kelemahannya. Focus on Jesus. Kalau doktrin kita tidak berpusat pada salib, pengajaran kita tidak berpusat pada salib, maka kita akan sibuk dengan saling menyerang satu sama lainnya karena merasa diri yang paling benar. Wah, penonjolan ego yang muncul. Tapi salib membuat kita hanya berlutut. Salib membuat kita hanya sadar kita hanya orang najis yang diselamatkan oleh Tuhan. Dan kalau kita bisa melayani Tuhan, itu anugerah. Setiap kali kita memandang salib, harusnya air mata kita mengalir dan berkata, Lord, I am nothing with you. Everything come just by your cross. Semuanya datang hanya karena salibmu, hanya karena salibmu, hanya karena salibmu. Dan di minggu pertama,
Dalam pembahasan kita tentang 33 kebenaran tentang salib. Klik. Saya mau bicara tentang salib adalah jawaban. The cross is the answer. Salib adalah jawabannya. 1001 pertanyaan tanyakan kepada saya. Maka saya hanya punya satu jawaban. Salib. Kau mau bertanya tentang akhir zaman kah? Salib. Kau mau bertanya tentang kesembuhan kah? Salib. Kau mau bertanya tentang karunia-karunia roh kah? Salib. Kau mau bertanya tentang gerakan kebangunan rohani kah? Salib. Engkau mau bicara tentang penderitaan kah? Engkau mau bicara tentang aniaya kah? Engkau sedang mau bicara tentang masa pengangkatan? Semuanya kembali bersandar dan bersumber dan berpusat pada salib. Haleluya. Salib membuat saya bersemangat. Orang boleh bersemangat karena berkat. Orang boleh bersemangat karena mujizat. Orang boleh bersemangat karena segala janji-janji Tuhan. Tapi saya bersemangat karena salib. Kalau salah tanya sama saya, kenapa turun-turun pendeta? Kangen. Kangen sama jemaat. Ya. Biasanya di sini ada jemaat. Dan nggak jauh-jauh begini biasanya, dekat-dekat ini kan. Ini ada jemaat, di sini ada jemaat. Biasanya penuh ini tempat ya kan. Nggak ada sekat-sekatnya, sekat dibuka, ini full gereja ini. Tapi sekarang saya sendiri ini bisa main bola di sini ya. Saya kangen sama jemaat, saudara. Ya kan. Biasanya saudara yang datang ke gereja, pendetanya nggak ada. Lalu jemaatnya komplain. VR lagi. Kalau yang asli jemaat, kalau udah biasa tuh, setahun 3-4 kali adalah VR-nya gitu. Nah, datang ke gereja, gembala nggak ada. Sekarang saya balas, saya ada di gereja, lu kemana? Ya kan aturan pemerintah harus social distancing. Yes. Saya percaya anak-anak Tuhan adalah orang-orang yang taat. Saya percaya anak-anak Tuhan tidak nekat, saudara. Saya percaya anak-anak Tuhan ikuti aturan, saudara. Jadi kita ikuti aja aturan pemerintah. Kita nggak tahu sampai kapan, tapi kita tahu ada tangan Tuhan, ada pembelaan Tuhan. Dan saya tahu persis kapan COVID-19 ini akan berakhir. Catat ya, kalau perlu rekam ini. Saya yakin tidak salah. Saya tahu persis kapan COVID-19 ini akan berakhir. Ketika tangan Tuhan turun dan berkata, berhenti, pasti berhenti. Kapan itu? I don't know. Tangannya tangan Tuhan, dia yang tahu kapan dia turunkan tangannya. Karena kalau Tuhan katakan berhenti, pasti berhenti. Dan saya percaya hari itu akan tiba. Sama seperti Yesus di Danau Galilea bilang, diam, tenanglah, dan semua diam. Saya percaya hari itu akan tiba. When is it? Tergantung doa kita bersama. Karena mari berdoa. Siapa yang kasih dalam Tuhan? 1001 pertanyaan ditanyakan. I know the answer is the cross. Jawabannya adalah salib. Karena salib yang membuat kita kuat. Salib yang membuat kita bersemangat. Salib yang membuat kita meninggalkan segala kesenangan dunia. Dan salib yang mendorong kita untuk kuat dan bertahan menghadapi segala perkara. Kalau hari-hari ini kita tetap tersenyum, why? Because of his cross. Karena salibnya. Salibnya. Sangatlah mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salib, the cross is the answer. Tetapi ini khusus dalam iman. Jangan sampai nanti ungke ujian. Dari nomor 1 sampai nomor 25 ungke cuma jawab salib, 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 salib. Encik tanya sama ungke. Ungke ini kan pelajaran matematika bukan pelajaran agama.
Masa 7 tambah 9? Jawabannya salib. 14 kurang 3 jawabannya salib. 3 kali 9 kali 8 jawabannya salib. Amir membeli buah-buahan, duku 2 kilo, pepaya 7 kilo, semangka 3,5 kilo. Jika masing-masing harganya 25.000, lalu kemudian ia membawa uang 500.000, berapa kembalinya? Salib. Ibu guru tanya, Encik tanya, oke, apa begini? Tiba-tiba Ungkek jawab, begini Encik, kemarin di gereja pendeta menjawab, apapun pertanyaannya, jawabannya salib. Itu cerita lain kasih yang, aduh, parah saudara. Maksud saya dalam kehidupan ini, cross is the answer. Salib adalah jawabannya. Nah, saya pelajari, klik. Kolose 1 ayat 19 sampai 25, karena seluruh kepenuhan Allah. Karena seluruh kepenuhan Allah. The fullness of God, kata Alkitab. Berkenan diam di dalam Dia, Kristus. Allah sendiri yang kemudian mengosongkan diri dan firman-Nya menjadi sama dengan manusia. Ini bukan ajaran Sabellian. Sabellian berkata bahwa Allah ketika menjadi sama dengan manusia, maka Dia tidak lagi menjadi Allah. No. Kita pegang Alkitab sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Teologi yang membingungkan, tapi firman Tuhan memberi kepastian. Saya bingung kadang-kala orang teologi berpikir teologi menolong Alkitab. No, teologi justru mengacaukan Alkitab seringkali. Karena seringkali bahasa-bahasa Alkitab sudah sangat jelas, saudara. Tapi doktrin-doktrin teologi yang nggak jelas-jelas, doktrin teologi yang saling menyerang satu sama lainnya, justru membingungkan dan memecah-mecahkan tubuh Kristus. Dan jelas Alkitab bilang, Allah dalam segala kemuliaannya harus menyelamatkan manusia. Karena itu Allah mengosongkan dirinya. Bukan Allah meninggalkan kealahannya lalu menjadi manusia. No. Allah mengosongkan dirinya dan firman-Nya menjadi sama dengan manusia. Kalau ada orang yang pakai istilah lagi, Allah membunuh Yesus, main bunuh-bunuh. Kau pikir kepala geng motor ke apa? Ya kan? Jadi kita pakai aja istilah-istilah Alkitab, nggak usah pakai istilah-istilah di luar Alkitab yang justru membingungkan kita dan mengacaukan kita dan akhirnya memecah-mecahkan gereja. Back to the word of God, back to the cross, and we will unite back together. Karena ketika teologi dengan bahasa-bahasa akal manusia, bukan lagi pakai bahasa-bahasa firman, maka yang terjadi adalah kekacauan. Saya tidak anti teologi, tapi saya anti dengan kekacauan. Saya anti dengan kesombongan manusia yang membanggakan teologianya, tapi tidak lagi membanggakan Kristus, tidak lagi membanggakan salib, dan tidak lagi membanggakan firman. Dia pikir ajaran dia lebih bagus dari firman. Dia pikir ajarannya melengkapi firman, tapi justru mengacaukan. Karena firman sudah lengkap. Allah mengosongkan diri. Firman-Nya menjadi sama dengan manusia. Itu sebabnya Alkitab berkata, berkenan di dalam Dia. The fullness of God, seluruh kepenuhan Allah. Dan oleh Dialah, oleh Yesuslah, Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Where? In the cross. Maka di kayu salib Dia berproklamasikan sudah selesai. Yeah. Setiap saudara yang di rumah, kepalkan tangan kanan, sama-sama bilang sama saya, salib adalah kebanggaanku. Ya, masa di rumah masing-masing aja masih malu-malu, masih kaku-kaku, masih jaim-jaim. Ayo dong, kepalkan tangan kanan, sama-sama bilang salib adalah kebanggaanku. Yes. Kalau perlu tulis di medsos saudara itu. Masa udah di rumah, ikut ibadah masih juga sempat
main-main game lagi, chatting-chatting lagi. Tunggu dulu kebaktian selesai dulu baru apa. Tapi boleh nih upload di medsos-medsos saudara, di Instagram kek, di Facebook kek, di Twitter kek, di WA Story saudara, tulis gini, salib adalah kebanggaanku. Karena ayat ini bilang apa? Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Where? At the cross. Di salib. Baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah di salib Kristus. Haleluya. Juga kamu. Suami tepuk istrinya, juga kamu bilang. Istri tepuk suaminya, juga kamu sayang. Ya kan? Orang tua peluk anaknya satu-satu, juga kamu sayang. Ayo semua di keluarga lihat-lihatan dan bilang, termasuk kita. Iya. Saya mau ibadah-ibadah KKR, ibadah minggu, lawatan Allah di rumah kita masing-masing. Suasananya lebih komunikatif gitu. Jangan kaku-kaku amat, kan di rumah masih kaku-kaku ya kan. Koku kaki kaku kek. Jangan kaku-kaku. Komunikatif satu sama lainnya. Karena ayat ini bilang apa? Juga kamu. Iya kamu. Kamu iya kamu. Yes. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah. Dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Jadi ingat, kita juga didamaikan. Kan dahulu kita hidup jauh dari Allah. Dan kadang-kadang kita memusuhinya. Dalam hati, dalam pikiran, dalam perkataan seperti yang nyata dalam perbuatanmu yang jahat. Paulus pakai istilah begini. Setiap kali aku ingin buat yang baik, yang jahat yang aku perbuat. Sampai akhirnya Paulus kecewa sama dirinya sendiri dan berkata, siapakah yang dapat melepaskan aku dari tubuh celaka ini? Karena ada roh lain yang bermusuhan dengan Allah di dalam roh kita. Itu sebab Yesus bilang, kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak akan melihat kerajaan surga. Artinya apa? Artinya bukan agama, perbuatan baik, amal ibadah yang bisa menyelamatkan kita. Bahkan bukan teologi yang bisa menyelamatkan kita. Salib. 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 Saya tahu, saya mengerti. Khotbah tentang salib hari-hari ini tidak populer. Wah, kalau saya bicara tentang penyingkapan rahasia akhir zaman dalam hubungan dengan COVID-19, saya percaya pasti viewersnya meningkat terus saudara. Semua, ada apa ini COVID-19 dalam talian panggilan sejarah, apalah segala macam, lalu panggilan akhir zaman, tergila-gila, ya kan? Apalagi kalau judulnya nubuatan yang akan muncul di akhir zaman yang berhubungan dengan COVID, lebih semangat lagi. Pada banyak nubuatan, bukan nubuat, tapi lubuat, saudara. Jangan salah mengerti saya masih percaya nubuat. Karena Alkitab ngomong begitu, saya masih percaya. Tapi saya sangat tidak percaya lubuat-buat, ya kan? Makanya hari-hari ini ada banyak nubuatan-nubuatan yang saya dengar dan kemudian tidak terbukti, saudara-saudara, dan justru mempermalukan tubuh Kristus. Sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, if God doesn't speak, don't speak. Kalau Tuhan tidak berbicara, jangan mengatasnamakan Tuhan dengan sembarangan. Itu jahat di hadapan Tuhan. Dan itu bukan hanya jahat, itu mempermalukan tubuh Kristus. Karena kita jadi bahan tertawaan orang hanya karena kelakuan manusia-manusia sembarangan yang gak jelas ini, yang hanya cari namanya sendiri. Supaya disebut the prophet of God of end times. Yaelah, sebagai nabi Tuhan. Kan sekarang orang bangga banget kalau disebut, ladies and gentlemen, this is prophet of God of end times. Wey, semua tergila-gila. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan. Saya mengerti. Pembahasan tentang salib hari-hari ini tidak populer. Tetapi saya percaya betul pembahasan tentang salib itu adalah kehendak Tuhan buat setiap kita.
Kadangkala kita pikir kita ngerti salib, padahal kita belum mengerti apa-apa tentang salib. Kita cuma berpikir salib itu penderitaan, oh ini salib yang harus saya pikul. No. Buat saya salib adalah kebanggaan, karena salib adalah jawaban. Haleluya. Selanjutnya. Sekarang diperdamaikan dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematian oleh salib, untuk menempatkan kamu yang dahulu jahat, yang dahulu najis, yang dahulu ngaco, yang dahulu tengil. Itu bahasa apa sih pendeta, tengil itu? Tapi itu yang Alkitab ngomong. Sekarang diperdamaikan dalam tubuh jasmani Kristus yang oleh kematiannya. Kita yang tadinya ngaco, kita yang tadinya nggak beres, kita yang tadinya jahat, untuk menempatkan kamu kudus. Yeah. Kenapa saya bangga dan saya berkata salib adalah jawaban? Karena yang dulu tadinya ngaco, yang dulu tadinya jahat, kata Alkitab. Coba lihat. Coba kasih mundur dulu, kasih mundur ayatnya. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah. Satu ya, jauh dari Allah. Dan yang memusuhinya. Dua, memusuhi dalam hatinya, pikirannya. Tiga, seperti nyata dari perbuatanmu yang jahat. Ada tiga hal di sini. Dahulu hidup jauh dari Allah. Yang kedua, memusuhinya dalam hati dan pikiran. Dan yang ketiga, perbuatanmu jahat. Tapi kita dalam kategori yang sudah harusnya terbuang. Kalau istilahnya dangdut bilang sudah tersenggol. Pendeta tahu-tahuan aja dangdut. Ya pendeta, namanya juga pendeta kan mesti tahu segala-galanya dong ya. Cilo kayak Superman aja. Nah, I'm just kidding. Kita yang mestinya tadinya tereliminasi. Karena apa? Karena jahatnya tadi itu. Tetapi masuk ayat yang ke-22 dikatakan, sekarang diperdamaikan dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu yang tadinya jahat itu kudus, tak bercelah dan tak bercacat di hadapannya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes. Ayat selanjutnya. Itu sebabnya saya bilang, the cross is the answer. Orang sibuk dengan agama, orang bilang, oh Kristen kafir. Orang mau bilang apa pun tentang kekristenan, kekristenan tidak bisa menyelamatkan, karena yang bisa menyelamatkan hanyalah Yesus. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang manusia selamat kecuali di dalam nama Yesus. Kalau ada saudara yang menyaksikan program ini, ada saudara-saudara yang beribadah dalam ibadah di rumah saudara masing-masing, dan saudara don't know Jesus, saudara belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya berdoa supaya hari ini saudara ambil keputusan untuk mengizinkan Yesus masuk dalam hidup saudara. Karena saudara yang kasih dalam Tuhan, the cross is the answer. Kalau saudara berkata, saya seorang banci pendeta. Saudara berkata pada saya seorang pelacur pendeta. Saudara berkata pada saya, pendeta tahu saya seorang pembunuh bayaran pendeta. I don't care. Man, you need Jesus. Engkau membutuhkan Yesus. Dan hanya Yesus yang bisa mengubahkan engkau, karena lewat salib. Apa yang tidak bisa diselesaikan oleh agama, apa yang tidak bisa diselesaikan oleh amal ibadah, diselesaikan oleh Kristus. The cross is the answer. Selanjutnya klik. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar, yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Artinya apa? Kalau kita berpegang pada salib, kita harus bertekun dalam iman. Kita akan tetap teguh. Kita tidak bergoncang dan tidak mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kita dengar dan kita kabarkan. Bahkan karena salib, kita menjadi orang yang bersemangat untuk mengabarkan kasih, mengabarkan damai, mengabarkan pengharapan, dan mengabarkan kepastian di dalam Kristus. Orang yang berpegang dengan salib, orang yang berpegang teguh dengan salib, tidak akan sibuk menyerang sana, menyerang sini, karena fokusnya salib, bukan fokusnya pada kesalahan orang. Sementara kesalahan orang dibereskan oleh Yesus di kayu salib. Ngapain kita tuding-tuding?
Orang yang hanya berpegang pada kesombongan diri, orang yang hanya berpegang pada keangkuhan teologi, itu akan menyerang semua orang. Tapi orang yang berpegang pada salib akan penuh dengan kasih untuk membawa orang pada keselamatan yang sempurna. Yang setuju katakan yeah. Yeehaw. Let's focus on the cross of Jesus. Biarlah kita fokus hanya pada salib. Salib mempersatukan. Folks. Saya berapa hari yang lalu meneteskan air mata karena saya ada program di vlog pribadi saya di YouTube Gilbert Lumoino #kamu_hebat. Saudara boleh, saudara-saudara yang belum pernah menyaksikan, saudara boleh saksikan karena saya setiap hari 3 kali sehari live. Jam 6 pagi waktu Indonesia bagian barat, jam 2 siang waktu Indonesia bagian barat, dan jam 8.30 waktu Indonesia bagian barat. 3 kali sehari, Senin sampai Jumat saya live. Dan beberapa kali saya minta tolong beritahu apa dari gereja mana saudara berasal. Dan ketika program itu berakhir, akhir mata saya mengalir. Dan saya bilang, Tuhan terima kasih. Bahasa saya bilang, Tuhan sudah begah kali. Lihat anak-anak Tuhan ribut dan meninggikan denominasi gerejanya. Lalu datang profesor, pendeta, profesor, doktor coronavirus dari Wuhan. Lalu bikin KKR, semua bersatu. Tembok-tembok gereja runtuh. Pintu-pintu gedung gereja tutup. Kita semua sekarang sudah nggak peduli dari denominasi mana. Yang penting pengajaran tentang salib, pengajaran tentang firman, pengajaran yang memuliakan Kristus, pengajaran yang mengarahkan pada kebenaran dan kesucian. Kita hidup di dalamnya. Saya juga katakan yeah. Yang bikin capek gereja hari-hari ini, membuang energi terlalu banyak, ada kesibukan untuk menonjolkan teologi masing-masing. Saya tidak sedang bilang bahwa teologi nggak perlu. Tapi yang sedang saya mau tekankan adalah the simplicity of the gospel. Kesederhanaan Injil. Untuk kita menjadi pelaku-pelaku firman dan hidup di dalamnya. Dan menjadi pemberita-pemberita Injil. Itu yang paling penting. Karena teologi yang memecah-mecahkan. Tetapi Injil mempersatukan. Orang yang berpegang pada salib nggak akan pernah sibuk menyerang kiri dan kanan, melihat kekurangan yang lain. Kenapa? Di dalam salib saya tahu bahkan kekurangan saya diselesaikan di sana. Orang yang memegang salib akan dapat mengerti kekurangan orang lain untuk terus dapat merangkulnya dan mengarahkannya dalam kehendak Tuhan yang sempurna. Tapi orang yang menonjolkan doktrin teologianya, wah, akan dengan bangga berkata teologi kami teologi yang terbaik, semuanya sesat. Kapan kita tahu bahwa orang itu tidak lagi menonjolkan Kristus tapi menonjolkan teologi? Waktu dia udah gak bisa bergaul sama yang lain, karena yang lain menurut dia gak benar, cuman dia yang paling benar. Dia cuman bisa kumpul sama kelompoknya, sama golongannya, sama lingkungannya sendiri. Itu yang saya bilang, katak di bawah tempurung. Engkau telah ditipu oleh roh kesombongan dalam dirimu. Untuk membuat engkau merasa engkau pengajaran yang paling hebat, paling dahsyat, paling luar biasa. Tapi saudaraku, izinkan saya hari ini menawarkan. Bukankah salib tetap yang paling luar biasa? Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Turunkan teologi kita di bawah salib. Turunkan doktrin-doktrin kita di bawah salib. Biar salib yang di atas, Kristus yang dimuliakan. Doktrin dan teologi hanya diatur oleh Kristus dan kehendak dan kemuliaannya saja. Maka gereja kita akan bisa bersatu kembali. Masa pandemi COVID-19 ini adalah masa di mana gereja berpikir ulang. Masihkah kita mau tinggikan teologi kita? Masihkah kita mau bangga dengan doktrin kita? Atau kita sekarang mengangkat salib? Karena salib mempersatukan kita. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Yeah. Saya pelajari. Klik. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu. Lihat, saudara, orang yang berpegang pada salib santai.
Sekarang aku menangis bahwa aku boleh menderita. No. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu. Jadi ada orang-orang yang, saudara-saudara, kita harus pikul salib, saudara. Apa itu kesenangan-kesenangan dunia, saudara-saudara? Itu tidak ada artinya, saudara-saudara. Itu sampah. Tapi kita harus memegang salib. Salib itu memang berat. Gak usah drama lah. Saya juga pendeta tuh. Saya ngerti drama-drama kayak gitu, saudara-saudara. Cukuplah. Mimbar bukan tempat kita bermain drama. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada sekolahnya, ada pelajarannya. Sehingga orang kelihatannya bermain drama, saudara. Semua kekayaan sia-sia, saudara. Semua kesenangan dunia sia-sia. Kita harus berani menderita demi salib. Kakak, kopu drama mantap sekali kakak. Saya kasih nilai 9,5. Tapi saya beri nama, khotbahmu 0 besar. Kenapa? Karena kau sedang bermain drama. Tuhan gak butuh artis di mimbar ini. Tuhan butuhkan hamba dengan hati yang hancur di hadapan Tuhan. Yang menyadari, I am nothing without God. I don't need any drama. I need the sincereness of preaching the gospel. Ketulusan dalam pemberitaan Injil. Salib bukan sesuatu yang harus kita jual dengan air mata. Salib bukan sesuatu yang harus kita jual, kita bertentangan dengan mujizat dan berkata, apa itu pendeta-pendeta yang percaya mujizat? Itu pendeta-pendeta teologi kemakmuran. Sorry, saya belum ngerti apa itu teologi kemakmuran. Karena saya udah baca Alkitab, saya belum pernah jumpai yang namanya teologi kemakmuran. Apakah kalau kita percaya mujizat itu artinya teologi kemakmuran? Berarti Yesus pencetus teologi kemakmuran karena dia buat mujizat. Saya tidak mau berkomentar tentang teologi kemakmuran karena saya tidak ngerti apa itu teologi kemakmuran. Ada orang naik mobil dianggap teologi kemakmuran. Ada orang mobilnya tua, tetapi koleksi jam tangannya, waduh. Ada orang baju yang dia pakai sederhana, tapi koleksi alat-alat musik yang dia punya miliaran, saudara. Dan dia spend money dengan itu. Ada orang-orang yang penampilannya sederhana, tetapi dia punya, waduh, lukisan-lukisan. Kau sedang menjual sesuatu yang busuk. Saya menyebut engkau penipu. Engkau kelihatannya memang sederhana, tapi kau punya koleksi lukisan berharga miliaran, bos. Masih mending kendaraan, masih bisa dipakai untuk pelayanan. Lukisan untuk dagingmu sendiri, bos. Kau tatap, wah kau bangga, lukisan sini aku punya. Wah lukisan sini aku punya. Mari, ini waktunya. Stop saling menyerang. Kita sama seperti orang-orang Farisi yang sedang menyeret wanita pendarahan 12 tahun dan bilang, ini wanita yang tertangkap basah berbuat zina. Maksud saya, ngapain wanita pendarahan 12 tahun diseret-seret? Lalu Yesus berkata, kenapa dia diseret? Kan mestinya kenapa dia diseret? Kan mestinya wanita yang tertangkap basah berbuat zina diseret. Ya kan, no. Kau hanyalah kumpulan orang-orang Farisi. Kita kumpulan orang Farisi yang sedang menyeret perempuan yang tertangkap basah berbuat zina dan bilang menurut hukum Musa dilempar batu sampai mati. Yesus bilang, siapa yang tidak berdosa lempar duluan. Ada orang-orang memang penampilannya biasa.
Tapi tanahnya di mana-mana, Bos. Tanahnya di mana-mana, Bos. Tanahnya di mana-mana, ngeri, Bos. Saudara yang kasih dalam Tuhan, everything back to your heart. Kita nggak dipanggil untuk saling menghakimi satu sama lainnya. Karena kau hanya seorang Farisi yang pandai mencari-cari kesalahan orang, tapi kau lupa berkaca dengan dirimu sendiri. Sebagai hamba Allah saya mau bilang, kalau bukan karena salib, kita nggak bisa ada sebagaimana kita ada. Ngapain kita sibuk menyerang orang? Mari kita beritakan Injil, mari kita beritakan Injil, mari kita beritakan Injil. Dan cukup berita tentang Injil, gak perlu kita sibuk cari-cari kesalahan orang, lalu memberitakan Injil dari kesalahan-kesalahan orang itu. Beritakan saja Injil. Beritakan salib. Kita bisa punya 1000 bahan khotbah tentang salib tanpa menyindir orang dan menyerang orang lain. Sehingga kita fokus pada anugerah dan kuasa yang luar biasa. Makanya ayat ini bilang apa? Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu. Bayangkan orang kalau memahami salib, menderita pun bersuka cita. Dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, itu jemaat. Jadi coba ini dalam sekali ini pembahasan ini. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus. Jadi aku bersuka cita bahkan untuk melewati penderitaan seperti yang Kristus alami. Jadi orang kalau pandang salib gak akan bisa mengeluh, gak bisa bersungut, gak bisa nyerang orang, gak bisa nyalain orang. Kenapa? Waktu kita pandang salib, kita gak bisa lihat hal-hal yang salah tentang apapun. Yang kita lihat cuman kemuliaan Tuhan, kedahsyatan Tuhan, dan kasihnya yang begitu luar biasa. Kita nggak beres, kita nggak benar kok dipulihkan karena salib kok. Jadi waktu kita melihat orang lain, kita hanya mengarahkan kepada salib. Karena di salib itu segala kekurangan dia pun akan disempurnakan sama seperti kekurangan kita disempurnakan oleh salib. Orang yang berpegang pada salib nggak punya waktu untuk nyerang orang di sebelah kiri dan kanannya. Tapi penjahat yang hatinya busuk, sempat-sempatnya berkata kepada Yesus, jika engkau anak Allah, turun dari salib itu, selamatkan dirimu dan selamatkan kami. Orang kalau hatinya busuk, ada aja yang dia lihat untuk dia serang. Tapi orang kalau hatinya penuh dengan salib, dia berkata seperti orang yang di sebelah kanan Yesus, teman, kita dihukum karena memang kita bersalah, tapi dia tidak bersalah. Dia tetap Yesus dan dia berkata, Guru ingatlah akan aku jika engkau dalam Firdaus. Yesus bilang, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku. Orang yang pegang salib. Dalam segala perkara dia tabah, dia tenang, dia sukacita, dia kuat. Dan dia tetap bersemangat. Yang setuju katakan, yeah. Coba lihat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu. Itu nih. Orang kalau pegang salib, semangat untuk menjadi pelayan. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku, untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Ini dia. Yang pertama, semangat melayani. Yang kedua, menyelesaikan tugas-tugas yang dipercayakan Allah. Dan yang ketiga, meneruskan firman, memberitakan firman dengan sepenuhnya. Tidak dikurangi, tidak ditambah-tambahi, tetapi tulus, jujur, dan lurus di hadapan Tuhan. Yang sudah katakan, yeah. Saya simpulkan begini, klik. Salib adalah kebanggaan iman Kristen. Karena tadi saya sudah katakan, cross is the center of our Christianity. Salib adalah pusat kekristenan kita. Tanpa salib, kekristenan kosong. Kosong. Saya pelajari, klik. Kekristenan tidak dapat dipisahkan dari salib. Klik. Karena yang pertama saya pelajari, memisahkan kekristenan dari salib adalah kebodohan. Take out the cross from Christianity.
So Christianity become nothing. Hanya menjadi filsafat. Mengerikan. Ada banyak sekolah teologi. Sekarang telah berubah nama hanya menjadi sekolah filsafat. Kita mau berfilsafat kah? Kita sedang kehilangan ilham roh. Pada Alkitab tidak bisa dipikirkan hanya dengan pemikiran kepandaian manusia. Tetapi Alkitab harus dipahami dalam ilham roh dan tuntunan Roh Kudus. Dan Roh Kudus tidak bisa dipisahkan dari peristiwa salib. Karena Yesus yang mati di kayu salib. Allah Yesus naik ke sorga. Dan Yesus naik ke sorga mencurahkan Roh Kudusnya. Terus kita mau ganti filsafat. Alkitab berkata jangan kita mau dibelenggu dengan filsafat manusia yang palsu dan kosong. Pisahkan kekristenan dari salib. Kita cuma tinggal kejar berkat, tinggal kejar mujizat, tinggal kejar jadi orang baik. Padahal semua jawabannya, semua pemulihannya, semua jamahannya dan semua kuasanya terjadi karena salib. Yang kedua, kekristenan tidak dapat dipisahkan dari salib karena memisahkan kekristenan dari salib adalah kerugian. Kan di salib itu Yesus menyelesaikan segala-galanya. Kalau saya menerima kekristenan tanpa salib, berarti saya tidak bisa masuk surga. Berarti saya nggak bisa dapat pengampunan dosa. Berarti saya nggak bisa dapat kemenangan atas segala setan dan kuasa kegelapan. Dia bukan hanya kebodohan, tapi dia juga kerugian buat kita. Percaya pada Yesus itulah untungku. Dia hiburkan hati yang susah. Percaya pada Yesus itulah untungku. Hidup senang selamanya. Yeah, inilah untungku. Dalam dunia yang gelap, jika di hatiku Yesus tinggal tetap. Yeah. Sebagian saudara menatap saya dan berkata, itu lagu baru ya pendeta. Apa? Lagu tahun 70-an. Percaya pada Yesus, percaya pada salib, itulah untung kita. Salib membuat kita tidak akan bisa mengeluh. Salib membuat kita akan selalu bersemangat. Salib membuat kita tetap percaya. Salib membuat kita tetap bernyala-nyala menghadapi apapun virus COVID-19 ini. Tidak akan membuat kita cemas kalau kita tetap memandang salib. Yang ketiga, memisahkan kekristenan dari salib adalah kehendak setan. Setan tidak bisa dihancurkan dengan mujizat. Setan tidak bisa dihancurkan hanya dengan menyanyi-menyanyi. Setan tidak bisa dihancurkan hanya dengan memberi persembahan. Tapi setan dihancurkan di kayu salib. Setan pertama kali dihancurkan waktu Yesus bilang apa? Bapa ampuni mereka sebab mereka tidak tahu yang mereka perbuat. Setan mau kita benci. Setan mau kita dendam. Setan mau kita mengutuk. Setan mau semua itu yang nyakitin saya biar dihajar oleh Tuhan. Setan maunya gitu. Tapi salib menghancurkan setan. Waktu Yesus mulai, Bapa ampuni mereka sebab mereka tidak tahu yang mereka perbuat. Yang kedua, waktu dia tatap orang di sebelah kanan dan berkata, hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Setan maunya melemparkan penjahat ke neraka. Tapi Yesus merebut dan menghancurkan pekerjaan setan. Dan yang ketiga waktu Yesus proklamirkan, sudah selesai. Segala harga dosa, harga kutuk, harga penyakit. Harga yang tidak bisa diselesaikan oleh amal, ibadah, perbuatan baik dan agama. Diselesaikan oleh Kristus. Yang keempat, salib menghancurkan kuasa setan. Waktu Yesus berkata, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Maut tidak bisa mencabut Yesus. Karena Alkitab berkata, hai maut, di manakah sengatmu? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, memisahkan salib dari kekristenan adalah kehendak setan. Karena setan maunya
Kita hanya sibuk dengan ritual keagamaan yang penuh dengan saling kritik, tanpa pertobatan kuasa salib. Saliblah yang merubah kita. Saliblah yang menyempurnakan iman kita. Saliblah yang menjadikan kita warga kerajaan sorga, hidup dalam kesucian, kebenaran, kemuliaan. Dalam kemuliaan kuasanya, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Dan yang keempat, kekristenan tidak dapat dipisahkan dari salib. Memisahkan kekristenan dari salib artinya menjauhkan kita dari rencana Allah yang dahsyat dalam kehidupan kita. Salib adalah pusat segala rencana Allah. Allah memandang kita bukan karena kelebihan kekuatan kita. Allah memandang kita through the cross. Karena kalau Allah melihat kita tanpa salib, Allah jijik dengan kita. Karena kita semua berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi Allah memandang kita dengan kacamata salib. Dengan kacamata pengorbanan anaknya yang tunggal. Dengan kacamata dia yang telah menjadi sama dengan manusia. Firman-Nya menjadi sama dengan manusia. Sehingga lewat kacamata salib, kita layak untuk dipilih, untuk diselamatkan, untuk diproses, dan kemudian diangkat sebagai warga kerajaan sorga. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Berarti ada 4 kebenaran yang saya pelajari dan saya bisa buktikan bahwa kekristenan tidak dapat dipisahkan dari salib. Karena memisahkan kekristenan dari salib adalah kebodohan. Memisahkan kekristenan dari salib adalah kerugian. Memisahkan kekristenan dari salib adalah kehendak setan. Dan memisahkan kekristenan dari salib menjauhkan kita dari rencana Allah yang dahsyat dalam kehidupan kita. Selanjutnya saya pelajari, klik. Salib jelas adalah jawaban. Lalu saudara bertanya, jawaban apa? Yang pertama, jawaban bagi segala kebimbangan, keraguan, serta ketidakpastian. Alkitab bilang di akhir zaman apa yang bisa digoncangkan akan digoncangkan supaya tinggal tetap kerajaan yang tidak tergoncang. Hari-hari ini ekonomi tergoncang. Hari-hari ini bisnis-bisnis tergoncang. Bukan hanya orang susah yang sedang tergoncang, semua lapisan sedang tergoncang hari-hari ini. Gereja tutup, sekolah tutup. Pabrik-pabrik berat sekarang menjalani semuanya. Tourism habis. Semua yang bekerja di bagian tourism, pilot kah, guide kah, orang-orang dalam dunia travel, menjerit saudara hari-hari ini. Berat. Tetapi ini yang saya bilang, salib adalah jawaban bagi segala kebimbangan, keraguan, ketidakpastian kita. Karena waktu kita pandang salib, kita tahu Yesus yang mati di kayu salib berjanji, aku tidak pernah meninggalkan engkau dan tidak pernah mengecewakan engkau. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Orang yang memandang salib adalah orang yang tegar. Orang yang memandang salib adalah orang yang kuat. Orang yang memandang salib adalah orang yang tidak goncang dengan apapun yang terjadi hari-hari ini dalam hidupnya. Yang ketiga, yang kedua maksud saya, salib jelas adalah jawaban. Jawaban bagi segala kerusakan dan kehancuran yang dikerjakan oleh kebodohan kita serta serangan-serangan iblis. Kalau kita mau jujur, ada banyak kerusakan di keluarga kita, di otak kita, di pikiran kita, di perkataan kita, dalam hubungan kita dengan teman dan sahabat, karena kebodohan-kebodohan yang kita buat. Atau juga karena serangan-serangan iblis yang menyerang kita. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, izinkan saya mengingatkan, salib adalah jawabannya. Karena salib mampu untuk memperbaiki segala yang rusak dengan kuasanya untuk menyempurnakannya dan menjadikannya dahsyat. Kita yang mungkin merusak hubungan rumah tangganya dengan kekasaran kita, dengan keegoisan kita, dengan ketidakmauan kita untuk mengalah, merasa diri kita yang terbaik sehingga terus menyerang dan menyakiti orang di sekitar kita. Biarlah salib hari ini menyadarkan kita, betul salib adalah jawaban. Sehingga aku tidak mau menjadi orang yang merusak, tapi aku mau menjadi orang yang membangun, membawa damai, dan membuat hidup ini berarti. Yang ketiga, bagi apa salib adalah jawaban? Bagi kekurangan serta kelemahan kita yang dapat mengacaukan kehidupan kita. Tapi waktu kita memandang salib, kita berkata, Tuhan terima kasih, aku lemah, tapi salibmu menguatkan aku.
Aku tak berdaya, tapi salibmu memampukan aku. Aku tak sanggup, tapi salibmu membuat aku tetap tegak dan melihat kemuliaan-Mu dinyatakan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Yes. Yeha. Yang keempat, salib jelaslah jawaban. Jawaban bagi segala yang kita perlukan untuk dapat memiliki hidup yang tekun dan teguh, yang tidak dapat digoncangkan. Setiap kita ingin berlaku tekun dan teguh. Tapi kadang-kala dari motivasi diri kita nggak sanggup. Karena kita merasa aduh berat juga ya. Aduh saya sih pengen tekun, pengen teguh, pengen tekun dan tangguh serta setia. Tapi kalau saya difitnah terus, saya menghadapi badai terus, saya menghadapi hal-hal yang menyakitkan terus, ya lama-lama saya juga manusia biasa yang nggak kuat juga menghadapi semuanya. Tapi waktu kita memandang salib, kasih kita tidak pernah habis. Kesabaran kita tidak pernah habis. Kesungguhan kita tidak pernah habis. Semangat kita tidak pernah habis. Setan gak suka engkau memegang salib. Setan gak suka engkau fokus pada salib. Setan suka engkau fokus pada mujizat, pada berkat, pada kemenangan, pada janji Tuhan. Which is true. Itu bonus yang Tuhan sediakan buat kita. Tapi salib tetap harus menjadi center dalam iman percaya kita. Haleluya. Selanjutnya klik. Apa keuntungan yang kita dapatkan jika kita menyadari salib sebagai jawaban? Yang pertama, kita tidak akan percaya pada pengajaran yang aneh-aneh. Ada banyak pengajaran-pengajaran yang hanya sibuk dengan kepintaran berbicara. Dan kepintaran berbicara hanya mendatangkan kekaguman sesaat. Tetapi orang yang memandang salib adalah orang yang mengalami kuasa salib. Pengajaran yang bagus itu perlu. Tetapi ingat, pengajaran yang bagus tanpa pengalaman ujung-ujungnya hanya menjadikan kita farisi-farisi modern. Kekristenan dimulai bukan dari pengajaran, kekristenan dimulai dari pengalaman. Setelah mengalami baru Alkitab bilang ajarkan mereka. Tanpa pengalaman perjumpaan dengan Kristus, pengajaran hanya menjadikan kita farisi-farisi yang tidak jelas di zaman modern ini. Doa saya, mari kita back to the cross. Mari kita kembali kepada salib. Kita nggak akan lagi dengan pengajaran-pengajaran aneh-aneh, nubuatan inilah, nubuatan itulah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sekali lagi, jangan salah mengerti saya. Saya sangat percaya nubuat. Tapi saya capek dengan lu buat-buat. Apa bedanya nubuat sama lu buat? Nubuat berasal dari Tuhan. Nubuat berasal dari kepinginnya saya. Nubuat akan terbukti kebenarannya. Lu buat-buat tidak akan pernah terbukti, bahkan justru mempermalukan. Nubuat dasarnya membangun kesatuan tubuh Kristus dan kemuliaan Tuhan. Tapi nubuat dasarnya mencari panggung pembenaran buat diri sendiri. Supaya kelihatan dapat penyebutan baru, ini nabi akhir zaman. Saudaraku, kenapa kita berlomba-lomba untuk mencari status? Yang satu mau dikenal sebagai pengajar yang terhebat, yang ajarannya paling lurus, paling dewasa, paling murni, paling menyuarakan kebenaran. Yang satu mau disebut sebagai nabi-nabi penting di akhir zaman. Kenapa kita nggak bangga untuk ada pada satu kalimat? Servant of God. Kita bukan nabi, bos. Kita bukan pengajar hebat, bos. Kita bukan penerobos ajaran yang terindah, terhebat, terbenar dalam hidup ini. Santai aja, bos. Kita hanya hamba biasa. Biarlah kita bangga. Saya hamba yang hanya pikul salib. Hanya taat pada apa yang Tuhan perintahkan. Maka harinya akan tiba. Kita berjumpa dia dan Yesus berkata, mari masuk ke hambaku yang baik dan setia. Kau mau dipanggil apa?
Mari masuk, hai nabi akhir zaman yang terkenal, hai pengajar terhebat yang pengajarannya paling luar biasa, ya kan? Apa? Atau kita masih hanya mau dipanggil sebagai hamba yang baik dan setia? Yang kedua, apa keuntungan yang kita dapatkan jika kita menyalib salib sebagai jawaban? Yang pertama, kita tidak akan percaya pada pengajaran dan pelajaran yang aneh-aneh. Yang kedua, kita tidak akan memiliki harapan-harapan yang palsu. Ada banyak orang kecewa karena dia punya harapan-harapan yang palsu. Yang dia pikir iman sebetulnya hanya hayalan-hayalan dan ambisi pribadi yang penuh dengan kerakusan. Bertobat. Iman bukan berarti menjadi orang yang ambisius dan rakus. Tapi beriman berarti bersyukur dalam segala perkara dan percaya Tuhan selalu menyediakan yang terbaik buat kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Orang-orang yang pegang salib, kalaupun dia harus tinggal di rumah kontrakan, dia tetap tersenyum. Orang-orang yang memegang salib, kalaupun dia harus naik kendaraan umum, dia tersenyum. Orang-orang yang memegang salib, kalaupun dia harus dihianati, disakiti, ditusuk dari belakang, dia tetap tersenyum karena dia percaya kalaupun manusia mereka-rekakan yang jahat, di salib Tuhan ubahkan segala sesuatunya menjadi dahsyat dan luar biasa. Haleluya. I'm proud to talk about the cross of Christ. Saya bangga banget hari ini. Di KKR ibadah minggu lawatan Allah di rumah masing-masing, saya boleh berbagi tentang kuasa salib. Yang ketiga, keuntungan yang kita dapatkan jika kita menyalib salib sebagai jawaban, kita menjadi orang yang tangguh dalam menghadapi hal-hal yang sukar dan menyakitkan sekalipun. Karena kita pikir, Yesus saya di kayu salib setia, masa saya mau mundur. Yang keempat, yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan untuk kita bersama berdoa dan kembali menyembah Tuhan. Keuntungan yang kita dapatkan jika kita menyalib salib sebagai jawaban, kita menjadi orang yang konsisten dalam keyakinan iman, kesiapan berkorban, serta antusias dalam pemberitaan Injil. Konsisten. Orang yang kalau pandang salib gak jadi orang yang angin-anginan. Konsisten. Dipuji, tetap tenang. Percaya semua datangnya dari Tuhan. Ditekan, disakiti, dilukai, tetap tenang. Karena kita tahu ada Tuhan yang tetap membela kita. Konsisten. Konsisten dalam 3 hal ini. Satu, dalam keyakinan iman. Sekali Yesus, tetap Yesus. Yang kedua, kesiapan berkorban. Kalaupun kita harus berkorban, kita santai aja. Gak usah menangis, gak usah berkata, wah hidup ini berat. No, santai. Kita bangga kok punya Tuhan seperti Yesus. Dan yang ketiga, konsisten dalam pemberitaan Injil. Karena untuk itu kita dipanggil. Sehingga dimanapun kita berada, kita menjadi saksi Tuhan. Dimanapun kita berada, kita berkata seperti Daud, aku tidak akan mati, aku akan hidup. Untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Allah yang gagah perkasa. Saudaraku, saya percaya hari ini adalah hari yang baik. Di KKR ibadah minggu yang saya beri nama lawatan Allah di rumah, encountering God at home. Sehingga kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan di rumah kita masing-masing. Ini waktunya kita menyadari salib adalah jawaban. Amin. Haleluya.